Giza Plateau, Egypt. The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Ever since the first studies of the Great Pyramid in Egypt have been made, researchers have been amazed at the mathematical knowledge that is encoded into the Great Pyramid, the measurements that are used in it. Halo penonton, untuk struktur yang dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, jauh sebelum munculnya komputer untuk memudahkan para arsitek membuat cetak biru, konstruksi piramida yang selaras di sepanjang titik mata angin mampu membuat dunia terpukau hingga membuat para ahli kebingungan. Bahkan, piramida juga sejajar dengan rasi bintang Orion. Satu hal yang pasti, konstruksi ini didasari pemahaman astronomi lebih dalam dari yang telah diperkirakan sebelumnya. Even the placement of the Great Pyramid has aroused great interest among Egyptologists. The Great Pyramid is aligned to within 3/60ths of a degree of north, a more accurate alignment than any other structure on Earth. When you look at the Great Pyramid's alignment, it's aligned very, very close to true north. Bagaimana orang-orang Mesir kuno bisa membangun piramida-piramida yang selaras dengan titik-titik mata angin? Banyak hipotesis yang berusaha menjawab hal ini, mulai dari penggunaan bintang kutub untuk menyelaraskan piramida-piramida hingga penggunaan bayangan matahari. Glenn Dash yang bekerja di situs arkeologi pada 2018 merinci gagasannya dalam jurnal arsitektur Mesir kuno. Dia mencatat bahwa piramida besar hampir sejajar sempurna di sepanjang titik mata angin dikarenakan ekuinoks musim gugur. Das melacak titik bayangan secara berkala membentuk kurva titik-titik yang mulus. Dan di penghujung hari, dengan seutas tali yang melilit tiang, dia memotong dua titik kurva dan menciptakan garis hampir sempurna yang membentang dari timur ke barat. Engineer Glenn Dash has built a solar gnomon, a vertical rod that acts like a giant shaft on a sundial. He wants to test how the ancient Egyptians might have used the sun's shadow to accurately align the bases or casings of the pyramids. The solar gnomon method is basically the same method that we teach the Boys and Girl Scouts. It's as simple as could be. You take a rod and you stick it into the ground and you watch the shadow produced by the sun over the course of the day. Ekuinoks sendiri adalah momen ketika matahari tepat berada di khatulistiwa atau memiliki nilai deklinasi 0 derajat. Dalam setahun, ekuinoks terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Maret yang disebut ekuinoks musim semi dan 23 September yang disebut ekuinoks musim gugur. Jadi mudahnya, menurut Dash, orang Mesir kuno menggunakan matahari pada hari ekuinoks musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Teknik penyelarasan ini cukup mudah sehingga sangat mungkin dilakukan oleh orang Mesir kuno karena hanya memerlukan tongkat dan hari yang cerah. Dash juga menambahkan bahwa orang-orang Mesir akan dapat menghitung ekuinoks musim gugur dengan menghitung 91 hari ke depan dari titik balik matahari musim panas. Ada pepatah Arab kuno yang diterjemahkan secara harfiah berarti manusia takut pada waktu takut pada piramida. Hal itu jelas merujuk pada bangunan besar nan kokoh di Mesir tersebut. Kita semua diajarkan di sekolah bagaimana piramida dibangun dari balok batu padat yang sangat besar, kemudian dipotong dengan tangan dari tambang yang jauh dan diangkut melintasi pasir gurun yang luar biasa panas. Tapi, kita mungkin banyak yang belum tahu bagaimana monumen itu bisa berdiri dengan kokoh selama ribuan tahun. What secrets do these ancient structures hide? Even with our current understanding of human history, the creation and purpose of many ancient pyramids is as elusive as it is mind-boggling. Meski terdapat kerusakan di beberapa bagian dan tingginya yang menurun akibat gempa bumi serta pelapukan batu, tapi kita semua mungkin setuju bahwa piramida masih berdiri tegak bertahan melintasi zaman. Bahkan bangunan zaman modern tidak ada yang memiliki angka harapan hidup mendekati 4.000 tahun seperti piramida. Salah satu rahasia kelangsungan hidup piramida yang panjang adalah mortar. Menurut sebuah analisis, sekitar 500.000 ton mortar digunakan dalam pembangunan piramida besar. Banyak batu dan sekat ruang dalam piramida besar dipasang bersama dengan presisi yang sangat tinggi menggunakan mortar sebagai perekat. The two components will react in the water and build in situ
geological glue, which will then yield the hard geopolymeric rock agglomerated limestone. We start making the cement by mixing sodium carbonate, found in Egyptian natron, and lime in 500 liters of water. We dump 1 ton of limestone rubble into the basin and mix it with the cement. Bahan perekat sudah dikenal pada zaman Mesir kuno pada abad ke-5. Pada saat itu, bahan perekat dibuat dari kalsinasi atau pembakaran batu kapur dan mengandung zat putih telur. Hanya saja diyakini bahwa mortar yang digunakan pada piramida lebih khusus, lebih canggih dan kompleks dibanding dengan yang kita pikirkan. Di sisi lain, Joseph Davidovich mengusulkan teori yang berbeda. Dia mengatakan orang Mesir tidak mengangkut batu dari tempat yang jauh ke piramida, melainkan membuat balok satu persatu di lokasi pembangunan piramida dengan dicetak. Davidovich mengatakan batu-batu itu dibentuk, kemudian dituangkan geopolimer ke dalam cetakannya. Geopolimer sendiri merupakan salah satu material alternatif yang telah banyak digunakan sebagai material struktural pengganti semen di zaman modern ini. Geopolimer kala itu dikatakan Davidovich dibuat dari batu kapur yang dihancurkan, tanah liat, air, dan kapur. Bahan perekat batu-batu piramida sendiri pun masih jadi perdebatan di antara para peneliti. Michel Barsoum, profesor ilmu material di Drexel University dan merupakan penduduk asli Mesir, melalui penelitiannya menunjukkan bahwa orang Mesir tidak menggunakan tanah liat dalam campuran geopolimer seperti yang diusulkan Davidovich. Menurut Barsoum, campurannya merujuk kepada tanah diatom, batuan sedimen lunak yang terbentuk secara alami dan umum ditemukan. Perdebatan semacam ini tentu sangat wajar. Hanya saja yang bisa kita ketahui bahwa piramida sangat kompleks, bahkan ketika sekedar membicarakan bahan perekatnya saja.